ngaji lah. Ambil tisu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Ke akhir ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala wa 'alal mu'ala maqtulin dhulman wa ghariqin wa hariqin wa mabtunin ayman qatalahu batnuhu kastisqa'in aw islahin fahumus syahada'u bil akhirah. Kemarin tentang masalah mati syahid yang 3 macam itu. Ada dunia dan akhirat, ada dunia dan ini akhirat. Juga bisa pula untuk orang terbunuh akibat penganiayaan. Wa qala orang mati tenggelam, terbakar, dan orang mati korban penyakit perut misalnya, muntah atau urus-urus, dan orang ini disebut syahid akhirat saja. Jadi kalau syahid akhirat ini 4 macam, seperti kita dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ya. Kalau syahid dunia akhir kemarin tidak dimandikan, tidak dikafan, tidak disolati, cuma dikuburkan saja. Syahid dunia mungkin membela negara dengan sebab orang-orang kafir masuk ke negeri, menahankan tersebut itu terbunuh, dia juga tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan cuma dikuburkan. Nah ini syahid akhirat. Ini 4 mandi, dimandikan, dikafani, disolati, dan kuburkan. Ka ghusli ayyish syahidi walau junuban li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yughsil qatla Uhudin. Wa qala haram memandikan orang mati syahid sekalipun masih dalam keadaan junub. Sebab Nabi SAW sama sekali tidak memandikan syuhada di perang Uhud. Ada satu kisatan, salah satu sahabat Nabi namanya Hamdalah. Ketika dalam peperangan tersebut mati, Nabi kaget dalam peperangan yang memandikan malaikah. Jadi katakan Rasul berkata, kenapa itu dimandikan? Padahal dia mati, ternyata dia baru manten malam Jumat model begini nih, ya, perang Badar, pada salah. Panggilan syahid, panggilan sabilir, dia turun. Lupa dia mandi, baru hubungan suami istri, kata istrinya Hindun. Meninggal dunia, Allah tak lupakan bagiannya. Allah kirim malaikah untuk memandikannya.
Maka terkenal namanya Handalah itu ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikah. Wa yahrumu izalatu dami syahidin wa huwa mata fi qitali kuffarin ay kafirin wahidin qabla qidaihi wa in qutila mudbiran. Haram mencuci darahnya orang yang mati syahid. Orang mati syahid yang dimaksud di sini ialah orang yang gugur di medan perang melawan orang-orang kafir. Ya, atau hanya satu orang kafir sebelum peperangan berhenti. Ya, bisa babihi ail qitali, sekalipun dibunuh waktu mundur daripada musuh. Sebab peperangan tersebut. Wa qala ka'an asabahu silahu muslimin akhar khata'an aw qatalahu muslimun isti'anu bihi aw taradda bi bi'rin hala khitalin aw juhila ma mata bihi wa illam yakun bi atharu damin. Misalnya tidak sengaja terkena pedang teman muslim lain dalam peperangan, dibunuh sesama muslim atau permintaan pihak musuh, jatuh masuk ke dalam sumur waktu berperang atau tidak diketahui sebab kematiannya sekalipun tiada bekas-bekas darah pada tubuhnya. Berarti tidak dimandikan, tidak dikafan, tidak salat, cuma dikuburkan. Itu syahid tadi untungnya ya. Wa qala la asirun qutila sabran fa in laisa bi syahidin 'alal asah di anna qatlahu laisa bi muqatalatin. Orang tawanan yang dibunuh setelah selang beberapa waktu tidak termasuk mati syahid. Itu menurut pendapat asah, sebab dibunuhnya bukan karena sedang berperang. Jadi kalau orang nanti itu di Palestina sana itu kalau niatnya untuk menahankan agama, itu tadi. Tidak berniat dia. Kalau untuk mengabaikan negara juga asai dunia dan akhirah. Tinggalkan punya kesempatan, itu satu keuntungan. Ya, ada kesempatan untuk mati syahid. Ya. Wa qala wala man mata ba'da qidaihi wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirratun wa in quti'a bi mauti ba'du min jurhin bihi. Demikian pula orang yang wafat setelah perang berakhir dan masih mengalami hidup mustaqirrah, tetap stabil hidupnya, sekalipun bisa dipastikan bahwa matinya itu akibat luka yang terjadi waktu berperang, maka tidak dikatakan mati syahid. Itu mati sakit tadi. Ya. Maka bernawa itu kata Rasul, selama hidup kita setidaknya kita berniat untuk mati syahid, karena Rasul berkata, man talaba syahadata sadiqan u'tiha walau lam tusibhu. Barang siapa yang bernawa itu untuk mati syahid, umat Muhammad ini Allah berikan ganjaran mati tersebut itu walaupun tidak perang sabilillah. Tuh. Jadi bernawa itu sejak sekarang kita, karena orang tak punya niat untuk berniat mati syahid itu sifat munafik namanya. Ya, hal-hal ini banyak mati syahid itu. Cuma anak-anak yang menuntut agama ini bagaimanapun caranya, mesti kita menuntut pengajian tuh. Ya, mana tahu nanti apalagi yang tua-tua nih, dah dekat-dekat dah usia di ujung rambut. Nah, mana tahu nanti kita sedang mengaji, duduk ditarik nyawa kita, ya tak? Itu tuh keuntungan mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Ya, keuntungan tidak? Itu ada yang menyamakan tentang syahid juga. Makanya orang-orang dulu itu sebagaimanapun dia tetap dia ikut mengaji walaupun yang mengajar itu muridnya. Kalau kita kan tidak segan kadang-kadang tersebut itu.
Padahal Rasulullah sudah mengatakan ujur Nabi, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai tiang lahat. Atau maksud itu satu keuntungan di situ. Apalagi rumah samping masjid begini, kesempatan untuk duduk setengah jam kah, 1 jam kah. Tidak tahan juga duduk di masjid macam pantat timun, burit timun. Kalau duduk di gahwah tahan tuh belacak di sana sini tuh 2-3 jam. Bodoh betul kelakuan tuh. Padahal usia tidak berbau, umur tak ada yang tahu. Pas keluar masjid nanti ketabrak. Ya kalau sedang mengaji syukur. Tapi kan sudah ketabrak, sedang belacak, ngomong apa? Mati belacak. Paham lah itu? Mati sedang bernyanyi, mati bernyanyi. Betul. Itulah kita nih dihitung tuh dengan akhir daripada kehidupan kita. Nah kita sering minta husnal khatimah. Ya, Tuhan usahakan Tuhan. Apalagi kalau malam begini dan nak tidur bernama itu betul baik-baik. Kita tidak tahu. Ya kalau bangun, kalau langsung Allahu Akbar. Jangan sangka kau yang muda-muda ini akan besok hidup. Belum tentu. Jangan kau duluan dari yang tua-tua. Ya ada yang tahu tersebut itu. Jelas. Wa qala amman harkatuhu khirkatu madbuhin indang qidaihi fasyahidun jazma. Adapun orang yang setelah perang berakhir gerak badannya menggambarkan gerak sakitnya orang disembelih, ada kan? Adalah dengan mantap dianggap mati syahid. Tak mati juga yang bekas perang tadi, nampak kan? Meninggal dia itu masih dihitung mati syahid. Tidak dimandikan, tidak dikapani. Dikapani dengan pakaian itulah. Ya, tidak disalati, cuma dikuburkan. Itu orang mati syahid. Untungnya Rasulullah berkata orang mati syahid itu arwahnya itu ada di burung yang warnanya biru. Ya, ada burung itu yang minum berkeliling di surga itu. Roh kamu itu di dalamnya itu ikut. Paham dah tuh? Ya, percaya tak begitu? HP kalau saya ngikut tuh mana pulsanya ikut, paketnya ikut. Iya. Ada tak tuh? Bisa ngomong tak berpaket? Ya. Contoh yang simpel sajalah. Ada yang memudahkan bagi kita. Tidak ada amalannya, tentu bahagiannya ada. Sempatkan itu, terutama yang jauh dari peperangan nih, mengaji. Kalau perlu setiap waktu, kapan di mana pengajian, malam kah, subuh kah, pagi, ikut pengajian agama supaya nanti mana tahu usia kita disitulah tadi. Paham nggak tuh? Nih, Allahu Akbar. Wa qala wal hayatul mustaqirratu ma tujawwizu ayyabqa yawman aw yawmaini ala ma qalahu Nawawi wal Umrani. Hidup mustaqirrah, masih stabil hidupnya itu menurut pendapat An-Nawawi dan Al-Umrani adalah hidup selama 1 atau 2 hari. Jadi kalau itu tidak lagi mati syahid namanya. Ya. Wa qala wala man waqa baina kuffarin fahariba aw faharaba minhum faqataluhu lianna dzalika laysa biqitalin kama abta bi Syekhuna Ibnu Ziyadin rahimahullahu taala. Tidak termasuk syahid pula orang yang terperangkap di tengah orang-orang kafir kemudian melarikan diri dan akhirnya tertangkap lalu dibunuh. Sebab kematiannya bukan karena berperang, tuh, kena ngacir dari tersebut itu dan tahu jelas kalah masalah dikepung itu. Menurut fatwa yang dikeluarkan guru kita Ibnu Ziyad rahimahumullahu taala. Sekali lagi, ya, yang membawa kamera kah, yang menulis kah, yang apakah, yang tak mengaji berkitab tidak ikut mengaji. Di mana ikut orang-orang pengajian? Ya, kita kan tidak tahu tuh, kapan usia kita dijemput. Wala man qatalahu iqtialan harbiyun dakhala bainana. Demikian juga orang yang dibunuh karena bujukan tipuan kafir harbi. Harbi itu memerangi kita, macam
itu Zionis itu di Israel itu memerangi orang Islam. Itu kau selesaikan saja kalau sempat itu. Ya itu kalau memang masuk ke negeri kita dan selesaikan udah maju kau. Ya. Yang mana lusup di tengah-tengah kita muslimin. Kita kalau dengar perang pada mundur takut semuanya. Tapi kalau dengar bagian, apalagi dapat kedudukan ya, yang caleg, calok semuanya, bukan main gembiranya. Betul. Kalau sudah perang, nahi mungkar, pada mundur semua, ya, masing-masing pakai ustadznya takut untuk berbicara. Bila lagi Rasulullah berkata, ujar Nabi, Abdalul jihadi kalimatun inda kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Ujar Nabi, seabdal-abdal jihad perkataan yang benar di penguasa yang melenceng. Beritahu tuh pemerintah, ikut tidak? Kalau kau dibunuh, itu abdul jihad tersebut, beri mereka itu peringatan tersebut tuh, jangan takut. Ini ngomong saja takut, apalagi nak berkelahi. Ya udahlah, duduk kitab takut juga. Bagaimana kalau mau berantem kau? Ya Allah, jelas itu. Itu hadis Rasulullah, Abdul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu ada di Arba'in tuh yang dibaca di pondok. Seabdal jihad itu kalimat hak yang diucapkan di penguasa-penguasa yang zalim. Jelas? Wa qala na'am in qatalu an muqatalatin kana syahidan kama naqalu as-sayyidul samhudi anil khadim. Tetapi kalau terbunuhnya itu lantaran mengadakan perlawanan tempur, maka menurut nukilan As-Sayyid Samhudi dari Al-Khadim, nama kitab, ada termasuk mati syahid. Mau yang muda-muda mati syahid? Dan enggak, dia bilang belum kawin. Kalau kau apalah sudah kawin, mati-matilah kau, kata dia yang sudah berbini itu. Bahasanya kan, yang muda-muda nanti syahid. Dalam seteh dia bilang nanti dulu. Tuh. Orang terima saja yang mana menurut Allah yang lebih baik. Paham tuh? Dalam peperangan belum tentu juga mau mati. Karena kenapa? Khalid ibn Walid itu bajunya tidak ada lagi, badan tuh coret-coret sana sudah bau pedang tuh, bau darah semua. Tapi dia menangis ketika mati di kasur. Pengen mati? Tapi Umar bin Khattab tak nyangka-nyangka sembahyang subuh ditikam oleh Ibnu Muljam. Terbunuh. Utsman bin Affan juga begitu. Ya tak? Meninggal semua kan? Yang tinggal cuma Utsman Ermulan. Itu. Ya. Masih hidup ya tak? Tuh. Allahu Akbar. Wa qala wa kufina nadban syahidun fi thiyabihi allati mata fiha wal mulattakhatu biddami aula lil ittibai. Ya, orang mati syahid sunnah dikafani memakai pakaian yang dipakainya waktu mati. Tapi kalau pedangnya dibawa, ibarat cincinnya ada dibawa, ya tuh pakaian itu. Diambil, ya tak? Kembali. Yang berlumuran darah lebih utama untuk mengkafaninya sebagai ittiba, mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengatakan nanti darah itu lebih harum daripada kasturi di yaumul qiyamah. Kenapa? Ada yang mau tanya itu? Baca, jangan tanya yang seminggu lalu kau bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika orang-orang kafir membantu peperangan saudara kita di Palestina? Jika ia gugur dalam peperangan, apakah ia termasuk
syahid. Orang kafir membantu orang kita Islam mati juga mati syahid, enggak mati sakit. Ya. Rasul berkata, kalau orang-orang kafir itu dia bersedekah pada orang kita, Allah tetap berikan ganjaran di dunia. Jadi kalau orang kafir itu ingin pahala yang di akhirat seperti fata morgana, kasarabin kata Allah, seperti dia tengok macam padang pasir itu, dia air jauh-jauh tuh, tapi didekati tidak ada. Nah, itu tadi. La yadkhulul jannah illa, ya itu, tidak bisa masuk surga itu. Ya, bagaimana? Nah, itu tadi hal-hal tersebut itu mungkin dia membantu dengan alat apa tersebut itu, ya tidak, itu tidak termasuk. Ya dapat bahagian paling-paling mungkin apanya, tapi di akhirat tidak dapat sama sekali. Yang kau bilang mati apa orang kafir mati syahid pula. Ya, tidak ada tersebut itu mendoakan saja orang kafir itu hukumnya haram. Paham tidak masalah bos kau meninggal nih ditungkal nih ada bos gak? Yang semua kau dikasihnya mati dia. Ya Tuhan mohon dispensasi. Ya Rasulullah berkata ad-du'a bil maghfirati ya lil kufari ahya'an wa amwata ya haramun. Mendoakan orang kafir dengan pengampunan hidup atau mati itu haram hukumnya. Ngerti? Nanti orang buka perusahaan kau sibuk mendoakan kapal turun kau doakan, kapal naik kau doakan. Ada kan orang gitu? Doa selamat, minta sama Tuhan kau. Enggak usah minta Tuhan sama kami. Gitu ngomong tidak ustadznya. Iyalah doakan asal amplopnya tebal. Bodoh. Nah. Biar aku bacakan dengarnya siaran 2 tuh. Ya, ustadz mana tuh yang mau nantang? Paham enggak? Tahan amplop setebal ini 10 juta, 15 juta. Kafir yang kasih. Doa selamat. Kalimat Tuhannya ada 2, ibarat 2-nya. Ini dosa Tuhan bini sajalah. Ini bini kau, bini kau minta duit sama kau, tidur sama orang lain. Kamu ada kau. Kapak kau katanya. Ya, benar ya? Ini minta selamat dengan Tuhan lain, minta duit sama aku dibilang. Marah dah tuh. Nah, otak mana tuh guru itu? Ya Allah menjual agama dengan dunia tak ada apa-apanya. Ya, ya. Nah, tersinggung memang sengaja. Ya. Kenapa? Tanya apa lagi itu? Baca. Tadi mau tanya situ. Nah, bacakan kalau dia mau tanya. Nanti dikirim itunya itu di situ juga. Nih, ada 2 nih nyiarkan. Ditanya nanti, laporan. Ya ada. Laporan selesai dia bilang. Ya, inspektur upacara. Nah, ya, iya sudah. Itu aja lah ya. Tidak dijawabkan saja kenapa sih? Ya ada. Ini mau perang takut, bercakap ya takut. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalau dapat duit nomor 1 di depan. Walau lam takfihi bi alam tastur kulla badanihi ya tummimat ujuba. Apabila tidak mencukupi, misalnya tidak bisa menutup seluruh tubuh, maka wajib disempurnakan dengan menambah yang lain. Kapan tadi? Ya. Namun kalau perempuan tidak bisa kan, tutup juga. Memang ada syahid juga perempuan. Ya. Ustaz, dibilang kalau saya tukang rumah tingkat atas tuh jatuh ke bawah, kapak jatuh ke kepala saya mati syahid Ustaz. Tak, aku bilang mati bawa rumah sakit mati sakit. Ya, ini mati syahid pula taruh kapak di atas jatuh ke bawah. Tahulah kau. Ya, sama pertanyaan dari Tuhan. Orang kafir atau orang Islam. Ya. Kalau nak syahid, Islam dulu, syahadah dulu. Ya tak? La fi haririn labisahu li daruratil harbi payunza'u wujubah. Pakaian tidak sembarangan. Tidak boleh dikapani memakai kain sutra. Gini, yang dipakainya karena terpaksa di waktu perang, di mana sutra itu wajib dilepas dari dirinya. Boleh?
laki-laki. Ya. Hidup pakai sutra, pakai emas pula imamnya. Imamnya pula pakai rambut pula pakai apa namanya? Pakai semir. Itu imam semir namanya. Ya. Kalau katanya imam Allahu Akbar pakai cincin emas, jangan ikut lagi di belakang, itu imam fasik namanya. Begelang-gelang emas, kalung-kalung emas, ngapa? Ya, rambutnya buantek, apa namanya? Bersemir ya. Semir hitam pula. Kenapa? Ya. Dah jelas dah begini putih semua tuh. Kan ada hitam kan ada yang gatal. Yang gatal itu bukan ubannya, memang benda sikok tu yang gatal. Nah, karena sabut kepala sebiji. Dah haula. Iya, ini ada pula ada tua-tua masih nak bersemir, itu namanya jantan gatal. Ya. Masih aja nak ngewek ya. Tuh. Paham tak? Ini kalau 40 belum nampak nih baru 10 lembar. Nah. Tinggal 50 ke atas mulai itu, 60 ke atas ada putih semua tuh. Ya, jelas dah tuh. Jangan dicabut uban doh. Sunnah. Karena nur orang muslim hari kiamat nanti Islam tuh. Ya dikatakan jangan cabut uban. Tuh. Karena uban tuh nur muslim yaumul qiyamah. Ya kalau di Arab sana, di Arab sana, di India kah, Pakistan kah, di Arab sana bilang kalau kau buang jenggot, bilangnya banci kau. Khunsa, muarras, nih dia bilang. Lalu kalau kau ada dipegangnya sini, cium jidat dipegang sini. Allahumma shalli ala Muhammad, pegangnya kau. Barakah. Dia kalau pegang jenggot itu dia hormat, cium kepala, paham tak? Nah, paham tak tuh? Jadilah 2-3 lembar jenggot tuh simpan, ya. Nah tuh, apalagi ini macam singa yang tak bergigi. Ya. Wa qala wa yundabu ayyulaqana muhtadaran wala mumayyizan ala aujuh asyhadata ay la ilaha illallah. Sunnah menalkin orang sakit keras muhtadar. Sudah macam dicumi-cumi top. La ilaha illallah di kuping kanan. Dia jangan baca. Jangan bilang baca, makruh hukumnya. Dia timbul keakuan, dia tak mau diperintah. Budak ni dia bilang, timbul tu. Jangan diperintah, apalagi bak kau. Budak ni bilang bilang la ilaha illallah. Kalau dia ngomong baru namakan apa, nama apa, baca lagi sekali la ilaha illallah, itu ngerti ya. Nantilah kalau kau nak mati aku talkinkan ya. Aku masih nak hidup bahasanya, kau dulu nanti aku bacakan, paham tak ya. Sunnah menalkin orang sakit karena muhtadar sekalipun baru mumayyiz. Entah datuk yang ngaji di mana tuh orang. Ya. Macam-macam sekarang. Ya. Wa qala li khabari Muslim laqinu mautakum ay man hadaratul maut la ilaha illallah. Dua hal ya. Pertama, berdasarkan hadis, talkinkan orang-orang matimu, maksudnya orang yang hampir mati dengan ucapan la ilaha illallah. Ada kalimat yang dua lagi. Itu secara majaz. Ada orang mati itu setengah mati istilahnya. Ada tak mati coba-coba? Ada ini pertama, ada orang mati itu mati selesai kan? Makanya di kitab Petunjuk Indah mengatakan orang mati betulan itu ditalkinkan balik itu. Ya, subhana man ta'azzaza aqahara bil ibad liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tuh, mulai dibaca nih. Ya fulan ibi fulan. Tuh, ya Abdullah bin Angga. Itu ada. Aku ingatkan kau. Ya, kalau datang 3 orang malaikat,
Oi, 2 oi, dia bilang. Ya, yang satu tu bohongan, ya tak? Ya, ada pandai bohongi malaikat pula. 3, bilang 2. Nah, ya tak? Tu kan ada bahasa tu. Kalau yang besar dia bilang kau aja berunding. Malaikat tu kalau kecil sergak baik. Nah, biar lari dia. Malaikat begitu kan. Budak-budak gila dah. Tuh, kan? Mungkin tu ha? Ya. Maka belajar talqin tu ya. Ikut orang talqinkan orang duduk. Nanti kalau orang meninggal dunia ya. Nanti tu, kalau ada yang sudah aku suruh kau talqinkan. Belajar. Paham tak tu? Ya, supaya tahu dalam tu kalau perlu masuk dalam kubur tu duduk di situ nengok tu. Nah, ini terakhir kau nampaknya ni. Ya, dah ada lalu. Ada orang paling takut orang meninggal balik dia. Tak mau pergi orang meninggal dunia macam tak ada mati pula. Ya, kadang-kadang di rumah di antara orang tikar-tikar yang duduk di depan tu tikar orang mati semua tu. Ya, ada orang dikasih tanda takut maknya, takut bawa sini ke belakang dengan orang-orangnya. Nah, payah betul. Ya. La ilaha illallah udah. Ada panci, apa lagi? Ceret, apa lagi? Kain. Banyak di rumah tu. Jangan-jangan kalau kasih sama kau tu punya orang mati semua. Allahu akbar. Nah, tu setengah mati pula jatuh. Ya, jalan. Waqala, ya, maka orang mati juga la ilaha illallah. Ya, talqin itu bandingkan dia orang yang meninggal, itu perintah biasalah ya. Waqala mal khabari sahih man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Coba. Maka barang siapa akhir ucapannya berupa la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Coba. Kalimat la ilaha, kalau la ilaha mati, di luar. Illallah baru tahu. Itulah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah itu supaya kita mengucap la ilaha illallah. Enaklah baca itu Ustaz. Kau orang kalau sakit tu sakarat tu coba badan panas tinggi, ngomongnya sudah beda. Paham tak tu? Matanya sudah meleng. Kau masih sempat lagi baca itu. Enggak marah-marah dia malahan sama kita. Mak kau, atuk kau dia bilang. Ada bilang gitu. Kau dah ketemu belum orang mati? Aku dah ketemu yang begitu tu. Mak kau, atuk kau. Dia bilang. Marah dia beritahu. Coba kau. Ada yang mati dan minum pantah. FN. Aku bilang FN tu apa rupanya dulu? Ada yang gambar pantah tu gambar singa ya, kuning. FN. Pernah minum pantah? Ada minum pantah meninggal deh. Ada pula tu. Ada yang minum gahwah, kopi, meninggal dunia. Kalau si Abdul Hamid almarhum malam Jumat begini petang begini, malam Jumat. Ahmad Ta'ala, anak Abah Gahwah. Dia sini dia bilang aku nak kopi. Saya si Abdul Hamid tu. Beliin kopi Nescafe. Dikit. Kata dokter jangan. Aku perasakan beda dah kiai ini dah. Tengok tak kita belajar juga tanda-tanda dah ada. Ini kosong, ini turun. Anak-anaknya kan beda. Kasih kopi ku langgar aja dah. Dah lama dia syahadah pergi dia. Dah. Malam Jumat pergi habis kuburkan. Azan Isya disalati malam Jumat, sudah Isya langsung dikubur di Ma'la itu. Dikubur Ma'la itu. Malam Jumat. Meninggal. Jelas? Tahu. Tak tahu umur. Ya tak? Wa qala ay ma'al faizin wa illa fa kullu muslimin wala fasiqan yadkhuluha walau ba'da adzabin wa in tala. Ingat tu. Barang siapa akhir ucapan berupa la ilaha illallah maka dia masuk syurga. Badat. Kalimat tu. Jangan main-main. Maksudnya masuk syurga bersama orang-orang yang beruntung, berbahagia. Kalau tidak dimaksudkan seperti ini, setiap muslim sekalipun fasik akan masuk syurga walaupun disiksa terlebih dahulu dan walaupun penyiksaan yang cukup lama, tetap dia syurga karena dia lantak bilang berambus lah, penting masuk syurga. Kalau dianggap neraka tu orang ngeri dengan jahannam tu, jahannam yaslaunaha a'udzubillah minan nar. Begitu cara jawabnya Allah aku tahu. Nah, kata Rasulullah SAW yang
yang bara api neraka tuh 70 laut tuh dimasukkan masih panas semacam matahari itu. Kau nak bilang neraka senyum-senyum kau. Jahannam setelah apa dibilang taib irfa. Ada orang ngaji gitu, angkat. Ya dah, baik apanya orang kalau masuk jahannam tuh nangis. Sedih, takut orang. A'udzubillahi minan nar. Dia bilang irfa taib. Masa banget angkat. Ya bagus. Bagus apaan? Paham tuh? Ya. Tengok ni wa qawlu jam'in yulakhanu Muhammadun Rasulullah aidan li annal qasda mautu 'alal Islam wa la yusamma musliman illa bihi. Ada juga. Adapun pendapat segolongan ulama yang menyatakan bahwa ditalqin dengan kalimah Muhammadur Rasulullah tambahannya karena dimaksudkan supaya mati dalam keadaan Islam sedangkan belum disebut. Tapi umumnya la ilaha illallah. Kalau masuk Islam bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas? Kalau mati sikok aja lagi. La ilaha illallah. Jelas ya? Enaklah bahasanya dia. Nantilah kalau dekat kau macam-macam. Kalau makan yang haram, minum yang haram, pakaian haram, kelakuan yang haram, semua kerjaan haram, tak canlah ngucap itu. Yakinlah kau. Baru nengok semua benda yang haram datang. Babi datang, anjing datang, muka kau semua yang haram-haram tu kau makan. Baru tahu. Ya. Waqala Muslim kalau tidak dengan dua kalimat di atas adalah ditolak sebab orang yang ditalqin itu sendiri sudah muslim. Kan? Dah ya. Wa innamal qasdu khatmu kalami bila ilaha illallah liyahsula lahu dzalika thawab. Sebetulnya dengan talqin itu dimaksudkan untuk mengakhiri ucapannya pada kalimat la ilaha illallah supaya mendapat pahala seperti tersebut pada hadis tersebut itu. Ya. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Ya, itu yang demam-demam tuh. Ingat-ingat malam nih. Atau langsung besok. Ya, aku tengok tuh ngantuk. Cap berangkat. Selesai. Ya, habis semua digantikan lain. Ya, kata dikatakan al-mautu rahatun lil mu'min. Mati itu satu istirahat bagi orang mukmin. Kalau tak ada mati, sugih terus yang sugih, tertindas terus yang susah. Betul tak tuh? Selesai itu pangkat naik. Ya, selesai urusan bini yang cantik, ada yang mewaris. Paham tak tuh? Kau masih saja merasa hal-hal itu. Ya, hutang tak tanggung-tanggung untuk jadi dewan. Ya, ya lebih. Wa qala wa bahthu talqinihi ar-rafiqal a'la li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardudun bi anna dzalika li sababin lam yujad bi ghairihi wa huwa anna Allah khayyarahu fakhtarahu. Wa qala adapun pembahasan tentang menalkin memakai ar-rafiqul a'la derajat tertinggi di surga, karena ar-rafiqul a'la adalah akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah itu ditolak. Tak cocok ke kita larinya. Itu buat Rasul. Karena Nabi itu ketika mau meninggal, Sayyidina Israel itu ngotok pintu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, aku ni diutus untuk menjemput engkau. Bagaimana kalau engkau tak izinkan aku balik? Itu bahasanya itu. Coba minta izin. Bukan macam muka kau ditarik di kaki, dibuntut di ekor. Bantai betul. Itu tungging tak apa tak naik. Ya. Tuh. Coba kalau gitu. Ya, tuh. Makanya turunnya ayat idza permintaannya aku ni dikasihnya Allah semua biar umatku tak susah lagi. Ada tak pemimpin model begitu? Itu ajalah. Ya. Kalau kita susah memang susah teruk betul. Lain ini.
Beri ya Allah. Itu Nabi sampai dia mati, dia minta kepada Allah supaya diberikan semua kesakitan umat itu kepada dia. Kita manalah nyakitkan umat cuma betul butang pula. Pemimpin mana yang model gitu? Pembual semua. Ya, biar aku cakapnya, kuping dengar. Iya. Tak nyinggung, tak cuma aku tendang cuma. Ya. Oi, jelas itu. Nah, tuh. Wa qala jadi karena ar-rafiqu ala itu akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah ditolak sebab sesuatu yang ini tidak terdapat pada selain beliau. Dia Muhammad ini dia. Kau kemana? Ya. Ya, ada ditolak sebab sesuatu yang ini tidak terdapat pada selain beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau memilih, lalu beliau memilih ar-rafiqul a'la. Suruh pilih. Yalah. Kalau kau pilih yang mana malam ini kira? Hah? Ngaji maghrib ini nak pergi kenduri di depan tuh kah? Ayam 1 kilo dikasih, duit 50.000 atau ngaji sama Ustaz Ghazali? Ayo kau tanya. Dah bakal ngaji lah kau. Ya, betul. Dah maghrib di masjid mana tuh hilang semua ustadznya, buyanya hilang. Dekat isya baru nongol bawa kari semua. Nah, betul. Ya lah. Coba kalau ustadznya pergi itu, dibilang kalah juga ustadz sama ayam. Nah, kau bilang kalau pergi, coba bungkuskan ustadz itu juga dah. Ini keliling-keliling apa namanya nih? Di posting pula makan enak-enak. Coba lah bawa ustadz memang budak balak. Ditengok kan, boleh di HP ada. Oh, keliling baju putih semua. Iya, tak ada perasaan. Bodoh. Nah, tuh. Nah, aku singgung dah main-main nih depan aku nih budak gila banyak. Ya. Kalau tahan ngaji tak ada, pergilah dia balik. Betul lah betul. Hah? Iya. Ya Allah. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Mana berani tanya dia? Panas dingin mau tanya. Kemana lagi tuh? Wa amal kafir. Nah nih, yang kafir itu, nak syahad itu. Fayulaqanuhuma qat'an ma labdi ashhad liwujubi aidan ala ma sayti fi illa la yasir musliman illa bihima. Ya. Adapun orang kafir dengan pasti hendaklah ditalkin memakai 2 kalimah di atas dan diawali dengan ashhad. Ishhad. Karena Rasulullah SAW ketika pamannya mau meninggal, Abu Talib, ishhad ya ammi. Tak ngucap dia, ishhad ya ammi. Nengok dia, ini budak. Tuh. Aku kasih makan kecil dengan aku, makan semua dengan aku. Anak pamannya nih tak mau dia ngucap. Allah tegur langsung SAW. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Itu makanya tadi kalau orang kafir isyadah, saksikan dah kau. Syahadah, mau syahadah. Tuh kalau dia syahadah silakan mati, aman dia. Asyhadu an la ilaha illallah, mesti asyhadu anna muhammadar. Ada dua-duanya mesti. Kalau tak mati kafir juga dia masih. Karena tidak mengucapkan syahadah masuk itu. Ngerti? Tuh. Ini ada orang Islam, masuk Islam kemarin di HP itu. Hati-hati dibilang yang masuk nih nak ngerjakan duit kau cuma. Ada tak kemarin tuh? Di masjid mana tuh kasihan ustadznya. Dah dia masuk dicuri duit ustadznya itu. Ada kan? 10 tahun lalu ada ustaz kasihannya. Ustaz kan masih agung kasihan dah. Masuk Islam dikasih makan, hidup di situ. Sudahlah sepedanya dia bawa. Ustaz bersepeda waktu itu duitnya pula dibawa. Sepedanya ditinggal di mana tuh di Jalan Ampera tuh. Duit 500 juta. Ada tuh ceritanya. Hati-hati juga. Ya. Paham tak kau? Kasihan tuh guru. Ada tuh. Waqala adapun orang kafir dengan pasti hendaklah ditalkin memakai 2 kalimah di atas dan diawali dengan asyhad. Saya bersaksi dia bilang.
Karena kata ini pula wajib diucapkan seperti keterangannya mendatang, sebab tidak menjadi muslim selain dengan dua kalimah syahadah tersebut itu. Dia dah mati, tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, ya adzan deh. Nah, itu hati-hati kau pas adzan kau meninggal nanti, baru tahu. Ya. Itu saja dulu. Insya Allah akan datang kita sambung 381 tentang hal-hal tersebut itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnal khatimah. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yassir umurana ya Allah ya Rahman wa yassir umurana. Allahumma hawwin 'ala fi sakaratil maut wan najata minal afwani hisab wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya jamaah.